Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga hari ini kita dapat bertemu lagi. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, guru kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan daripada kontrol pneumatik, yaitu kontrol elektropneumatik. Sehingga di sini akan terjadi perbedaan komponen-komponen dan diagram alirnya sama tapi komponennya berbeda. Mari kita akan lihat di mana saja perbedaannya dan bagaimana cara kita akan mengenali komponen setiap elemennya. Baik, langsung saja kita buka PowerPoint-nya. Ini adalah sistem kontrol elektropneumatik. Kita akan yang pertama akan membandingkan diagram alir sistem kontrol pneumatik dan elektropneumatik. Nah, di sini kita sudah dapat melihat sistem diagram alirnya ya. Yang sebelah kiri adalah kontrol pneumatik dan yang sebelah kanan adalah kontrol elektropneumatik, di mana kita pahami bahwa sistem kontrol pneumatik itu sumbernya di bawah, sedangkan bebannya ada di atas. Dan kontrol elektropneumatik di sini akan ada dua, yaitu gambar atau kontrol pneumatiknya yang tetap adalah sumbernya dari bawah dan outputnya di atas. Sedangkan untuk elektronnya sumbernya itu dari atas dan bebannya ada di bawah. Jadi perbedaan yang pertama yang harus kita pahami adalah kalau kontrol pneumatik itu sumbernya dari bawah menuju ke atas, kalau kontrol elektro itu sumbernya dari atas menuju ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari diagram alir di sini bisa kita lihat ada sinyal input. Nah, sinyal input di sini dia merupakan push bottom angin ya, atau udara yang aktuasinya digunakan push bottom atau roller atau menggunakan hal lain ya. Nah, ini berupa angin. Tapi kalau di elektropneumatik sinyal inputnya itu berupa sensor, bisa push bottom, bisa berupa proximity, bisa berupa limit switch dan lain-lain. Nah, jadi di sini nanti si push bottom ini kalau di elektropneumatik sudah tidak dipakai atau diganti. Jadi alatnya cukup dengan menggunakan proses perubahan mekanikal menjadi perubahan elektrikal. Kalau ini mekanik murni ya, mekanik dari angin. Terus kedua dari sistem diagram alirnya itu adalah proses sinyal. Nah, proses sinyal kalau di pneumatik kita masih ingat pada video yang lalu kita telah bicara tentang katup OR dan katup N, yaitu katup paralel dan katup seri. Nah, kalau di elektropneumatik kita menggunakan relay atau kita bisa juga menggunakan PLC sehingga explore-nya atau perluasannya lebih luas. Kalau di sini sangat sedikit sekali. Yang ketiga yaitu ada output sinyal atau biasa disebut elemen kontrol final. Nah, kontrol elemen finalnya sama ya. Kita gunain katup. Hanya kalau di sini aktuasinya menggunakan kiri kanan menggunakan angin. Jadi untuk merubah silinder yang ada di dalam katup ini untuk mengubah satu dari yang pertama dari satu ke dua, akhirnya pindah ke satu ke empat itu menggunakan angin. Sedangkan kalau di sini itu bisa menggunakan solenoid yang prinsip kerjanya hampir sama dengan relay ya. Jadi jika sebuah lilitan dialiri arus listrik maka dia akan timbul medan magnet. Sedangkan untuk komponen daya atau pelaksana atau instruksi, pelaksana perintah atau instruksi itu sama ya. Kita masih menggunakan silinder. Jadi di sini kita tetap mengontrol silinder. Nah, di situ perbedaan-perbedaan antara sistem diagram alir. Nah, bagaimana sekarang komponennya? Nah, ini
komponennya. Yang pertama kita ceritakan adalah power supply atau pasokan energi. Nah, di kontrol pneumatik itu hanya only saja itu kompresor. Jadi tidak ada yang lain. Jadi kompresor adalah udara yang dimanfaatkan jadi udara bertekanan sehingga masuk ke dalam sistem. Nah, kalau di kontrol elektropneumatik, kompresor itu adalah sebagai sumber pertama dan sumber keduanya adalah electrical. Nah, electrical ini sumbernya bisa 220 kan atau bisa 24 volt bagaimana solenoid yang kita pakai. Nah, karena solenoid yang ada di pasaran yang saya ketahui itu ada yang 220 volt AC dan ada yang 24 volt DC. Dan ini juga nanti akan memberikan sumber pada relay sebagai proses sinyal proses sehingga nanti kita bisa bergerak atau juga bisa memberikan pada output PLC. Oke, selanjutnya, nah ini ada input sinyal. Nah, ini kontrol pneumatik, input sinyalnya kayak seperti ini ya. Jadi di sini ada angka 1, nanti dikasihkan sumber dari kompresor. Terus di sininya digunakan yang kedua untuk keluaran, untuk mengontrol daripada katup kontrol ya, yang digerakkan oleh angin. Sedangkan untuk elektropneumatik ini sudah murni menggunakan push button. Nah, push buttonnya di sini ada yang NC ya dengan nomor identitas 12, ini sudah disepakati secara internasional, dan NO itu dengan nomor 34. Selain ini juga masih banyak, ini ada sensor-sensor di sini seperti ada roller dengan limit switch roller, di sini juga sama ada limit switch. Di sini ada proximity atau read switch, juga di sini ada read switch. Hanya kalau di sini itu adalah digerakkan semuanya oleh udara, tapi kalau di sini di kontrol elektropneumatik itu digerakkan oleh electrical. Baik, selanjutnya ini proses sinyal. Ini komponennya kontrol pneumatik menggunakan katup N. Nah, ini katup N. Nah, jadi jika dua-dua di sini ada tekanan, maka baru di sini ada tekanan. Kalau itu katup N. Kalau katup OR, jika salah satu saja atau kedua-duanya ini ada tekanan, maka di sini baru ada tekanan angin keluar. Nah, kalau di pneumatik, di kontrol elektropneumatik, di sini ada relay. Ini MY2, kalau dari Omron ada yang MY4 atau 4 kutub ya. Di sini ada 2 kutub. Ada juga kontaktor magnet dan satu lagi dengan menggunakan PLC. Tapi kita untuk pertama ini kita akan mencoba dengan kontrol elektromagnetik dengan menggunakan relay. Selanjutnya ada output sinyal atau elemen kontrol final ya. Nah, ini ada ini bentuknya katup 5/2 karena di sini ada 5 volt. Nah, ini ada aktuasi kiri dan kanan ya. Ini untuk kontrolnya. Nah, kalau di kontrol elektropneumatik, nah ini kontrolnya. Jadi menggunakan solenoid. Jadi jika di sini diberikan arus listrik, maka di sini akan timbul medan magnet dan akan menarik katup yang ada di sini. Jadi nanti akan terjadi perubahan yang tadinya dari 12 menjadi 14. Yang tadinya dari bawah ke sini misalkan, nanti pada saat ini digerakkan maka ini akan masuk ke sini. Dan ini adalah katup 5/2 aktuasi dengan udara kiri kanan. Maaf, ini dengan kiri saja di sini. Jadi ini adalah kembali dengan pegas. Kalau yang ini disebutnya single solenoid, kalau yang ini disebutnya single air, kalau ini disebutnya ada double air atau double udara, kalau ini disebut double solenoid. Kita lanjutkan. Nah, pelaksana perintahnya sama ya, baik kontrol pneumatik maupun kontrol elektropneumatik, yaitu untuk bertugas bagaimana caranya kita menggerakkan silinder kerja tunggal, silinder kerja ganda, dan air motor atau motor udara. Jadi di sini baik kontrol pneumatik maupun kontrol elektropneumatik atau sumbernya hanya kompresor atau sumbernya kompresor dengan elektropneumatik, sebenarnya kita hanya bagaimana caranya ketiga output ini bisa bekerja. Nah, itu perintah daripada kontrol pneumatik atau elektropneumatik. Selanjutnya, ini ada elemen utama di elektropneumatik sekali lagi. Ini ada power supply, ada kompresor, ada satu daya listrik ya. Ini yang sudah dirubah.
Di sini ada trafo, di sini ada penyarah, sehingga keluarannya adalah berbentuk DC. Tapi ada juga yang berbentuk AC, bagaimana solenoid yang akan kita gunakan. Kedua, ini ada elemen utama elektropneumatik. Yang pertama ada push bottom. Ini push bottom NO karena di sini tidak menyambung antara lidah dengan ininya, yang penyambanya elemen kontak dengan elemen penyangganya itu enggak terhubung, maka ini adalah jadi push bottom NO. Sedangkan untuk dengan nomor 3 dengan 4 ya, 3 4 ini sudah ketentuan internasional, sehingga jika kita membuat nanti rangkaian, maka kalau kita hubungannya NO adalah 3 dan 4. Lalu di sini ada push bottom ya. Ini push bottom NC, berarti di sini kontaknya sudah menyambung, lidah daripada kontaknya dengan kontaknya itu sudah nyambung dan diberikan angka 1 dan 2. Dan ada push bottom yang changeover ya, yaitu push bottom NONC disatukan. Nah, di sini seharusnya 1 2 3 4. Hanya yang 3-nya ini dihapus berdasarkan kesepakatan dunia. Itu ada 1 2 dan 1 4. Nah, di sini terus ada sensor, ini ada reed switch, di mana reed switch ini bisa bergerak jika silinder yang kita gunakan di dalam pistonnya ada medan magnet. Karena sekarang banyak juga yang dijual silinder untuk output itu tidak ada medan magnetnya, yaitu hanya berupa biasa saja, sehingga tidak bisa digunakan yang reed switch. Maka kalau tidak bisa digunakan di reed switch, di sini ada proximity capacitive, di mana proximity capacitive ini bisa merasakan benda logam dan benda non logam. Nah, terus di sini ada proximity optical. Nah, optical ini berupa biasanya menggunakan sinar infrared. Nah, ini juga bisa mendeteksi logam dan non logam jika memantulkan sinar infrared. Dan ada proximity induktif, di mana proximity induktif ini hanya merasakan beban logam saja. Jadi perbedaan antara proximity induktif dengan kapasitif selain di simbol sebenarnya bisa dilihat dari visual ya. Kalau ini besi, depannya baru sensingnya. Kalau ini plastik semua, nanti depannya. Jadi kalau misalkan depannya sama ya, hanya di sini ya bodinya gitu, di transdusernya berbeda. Nah, ini ada proses sinyal, ada relay ya. Ini kita sudah pahami waktu kemarin, kita sudah jelaskan relay bekerja berdasarkan kemagnetan. Jadi, hanya di sini yang perlu kita pahami. Nah, ini sebenarnya di relay nanti akan kita jelaskan sedikit di belakang bagaimana penomoran di relay secara internasional. Nah, ini juga ada proses yang berikutnya, yaitu menggunakan elemen utama, yaitu proses sinyal, yaitu menggunakan kontaktor magnet. Nah, ini jika solenoidnya menggunakan sumber 220, maka akan lebih bagus menggunakan kontaktor magnet. Karena si kontak-kontak daripada kontaktor magnet ini lebih besar daripada relay. Secara prinsip kerja sama, tapi secara kontaktor magnet lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena dia dipersiapkan untuk beban-beban yang besar. Ini nanti ada timer, jadi bagaimana kita menggunakan timer. Nah, baik, sesuai dengan tadi kita akan menjelaskan bagaimana sebenarnya terjadi proses penomoran dari kontaktor magnet dan relay ya. Ini kita buka dulu Efficient. Kita buka Efficient biar kita menjelaskannya lebih gamblang dan jelas. Udah keluar Efficientnya. Baik, kita sekarang ada whiteboardnya ini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya ini
relay, misalkan kita punya kontaktor magnet. Nah, ini misalkan kita seperti ini. Ini kontaktor magnet itu ada dibagi jadi 3 bagian ya, ada kontak utama, kontak bantu, dan ada coil ya. Nah, nanti di sini ada coilnya, kita buat seperti ini. Nah, ini di sini ada NO, di sini ada NC, di sini ada NO, di sini ada NO, di sini ada NO, terus di sini ada NC, di sini ada NO. Baru di sininya ada medan magnet. Nah, kalau secara penomoran ini di sini karena secara internasional maka di sini ada angkanya 3. Di sini berarti angkanya 4. Di sini berarti angkanya 1, di sini angkanya 2. Di sini angkanya 1, di sini angkanya 2, di sini angkanya 3, di sini angkanya 4. Ini adalah kontak bantu, sedangkan kontak utama atau main, jadi yang termasuk kontak utama itu selain di kontaktor magnet ada di MCB, ada di MCCB, ada di LCB, ada di termis overload. Maka di sini angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 1 yaitu nomor coil dan ada 2. Nah, jika kita memberikan penomoran seperti ini, maka nanti di kontak bantunya akan terjadi kesalahan. Contoh misalkan saya mau memasang sebuah push bottom ya. Nah, di sini angka terus dia akan disambungkan ke relay NO, berarti di sini angkanya 3, di sini angkanya 4, di sini angkanya 3 juga, di sini angkanya 4 juga. Baru misalkan ini kesembar. Nah, nanti saya misalkan sambungkan. Sini misalkan saya punya NO gitu ya. Nah, ini punya NO. Maka saya sambungkan dari sumber, ini dari sumber listrik, misalkan kita ambil warna merah. Ini dari sumber listrik misalkan ya. Nah, dari sini kita sambungkan ke 3. Nah, ini terus dari 4 baru ke beban. Ini secara logika benar, tapi secara fungsi tidak benar. Kenapa? Karena secara pembacaan benar di sini. Karena di sini 3-nya kita keluar dari ini 3 ke sumber, ini 4. Terus di sini ketiga, ini masuk ke 3, ini juga masuk ke 3. Ini masuk ke 4, ini juga keluar ke 4. Nah, disinilah yang akan membuat kita terjadi kesalahan dalam pembacaan gambar. Maaf, fungsi dari gambar. Sedangkan gambar sendiri ini sudah betul, secara pembacaan gambar sudah betul, hanya secara fungsi dia tidak bisa bekerja. Nah, untuk itu biasanya di industri diberikanlah supaya tidak terjadi kesalahan, maka ditambahlah nomor full. Maka di sini full pertama, maka jadi 13, di sini 14, di sini full kedua, di sini ada berarti 2. Nah, di sini juga 22. Jadi di sini di atasnya 21, di sini 22. Nah, di sini ada 3. Ini 31. Di sini ada 32. Di sini ada 4, full keempat. Nah, di sini juga ada full keempat. Jadi kalau pada saat nanti maka di sini harus ditulis di sini 11, 14. Nah, maka kalau misalkan seperti ini, maka itu adalah kesalahan pembacaan. Nah, kesalahan pembacaan dan juga kesalahan fungsi. Maka harusnya di sini, maka nanti kita akan gunakan di sini harusnya benarnya. Nah, itu kenapa? Maka di depan angka terminal itu atau di depan angka kontak itu sebenarnya ada angka full, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau di relay juga sama. Kalau di relay mungkin misalkan dia sync over ya. Nah, ini sebenarnya harusnya seperti ini ya. Nah, ini nanti ini NC, ini NO disatukan si ininya, si CO-nya di sini. Maka di sini 1 2 1 2, di sini maaf, ini 1, ini 2,
Nah, di sininya adalah 3, di sininya 4. Maka nanti diganti change overnya. Nah, jadi di sini yang di sini 1 3 jadinya, terus di sininya 2, terus di sininya 4. Nah, yang 3-nya dihapus secara kesepakatan bersama. Maka change overnya dapatlah 1 2 3. Nah, kalau di sini kontak fullnya banyak atau kutubnya banyak, ini kan baru yang satu ada. Kalau yang MY2 gimana? Nah, maka di depannya kita berikan nomor full. Misalkan di sini 1, di sini 1, di sini 1. Kalau ada 1 lagi berarti di sini nanti ini jadi 21, ini jadi 22, ini jadi 24. Bagaimana kalau yang 4 full? Berarti di sini bawahnya 31, 32, 34. 41, 42, 44. Nah, seperti itulah penjelasan daripada penggunaan fuel dan penggunaan terminal pada kontaktor magnet dan pada relay. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.